kembali lagi bersama saya, Mutiara Rahmadani Putri, dalam mata pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan paralel. Apa tujuan kita mempelajari materi ini? Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Rangkaian hambatan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian listrik, mungkin kita sering menjumpai beberapa hambatan yang dirangkai secara bersama-sama. Hambatan yang dimaksud di sini bukan hanya resistor, melainkan semua peralatan yang menggunakan listrik seperti lampu, radio, televisi, dan setrika listrik. Jenis rangkaian hambatan listrik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, tapi hanya terdapat satu jalur kabel untuk mengalirkan listrik seperti tampak pada gambar berikut. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir besarnya sama tiap elemen dan dirumuskan dengan I masuk sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan dan seterusnya sampai IN sama dengan I keluar. Total hambatan resistor pada rangkaian seri merupakan penjumlahan masing-masing hambatannya yang dapat kita rumuskan dengan R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya sampai Rn. Selanjutnya, rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Contohnya adalah sebuah rangkaian yang memiliki dua resistor, di mana terdapat satu jalur kabel untuk setiap resistor, seperti tampak pada gambar berikut. Sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yang mana arus listrik yang masuk harus sama dengan arus keluar, sehingga pada rangkaian paralel besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besarnya arus setelah keluar dari cabang, dan kita rumuskan dengan I masuk sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya sampai IN. Sesuai dengan hukum Ohm, maka total hambatan resistor pada rangkaian paralel merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen dan dirumuskan dengan I per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya sampai 1 per Rn. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan rangkaian berikut. Diketahui besarnya R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, dari soal dapat kita ketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 5 ohm, dan V total sama dengan 24 volt. Yang ditanyakan yaitu besarnya arus yang mengalir. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, yang pertama, kita harus mencari besarnya hambatan total dalam rangkaian tersebut. Oleh karena ketiga hambatan disusun secara seri, maka kita gunakan persamaan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3
Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 10 ohm. Selanjutnya gunakan ukur ohm untuk mencari besarnya arus yang mengalir dalam rangkaian, yaitu kita rumuskan I sama dengan V total per R total. Selanjutnya kita masukkan nilainya, yaitu 24/10 sama dengan 2,4 ampere. Selanjutnya susunan sumber tegangan yang dirangkai seri. Tujuan sumber tegangan GGL, misalnya baterai yang dipasang secara seri, adalah untuk mendapatkan sumber tegangan yang lebih besar dari setiap sumber tegangan. Jadi apabila dua atau lebih sumber GGL disusun seri, ternyata tegangan total merupakan jumlah aljabar dari tegangan masing-masing sumber GGL. Apabila terdapat N buah sumber tegangan dirangkai secara seri, maka sumber tegangan pengganti akan memiliki GGL sebesar ES sama dengan E1 ditambah E2 dan seterusnya sampai EN. Hambatan dalam penggantinya adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 dan seterusnya sampai RN. Untuk N buah sumber tegangan sejenis atau besarnya tegangan dan hambatan dalam sama yang memiliki GGL dan hambatan dalam, bila dirangkai secara seri akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti seri masing-masing. ES sama dengan N dikali E dan RS sama dengan N dikali R. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan adalah I sama dengan ES per R ditambah RS sama dengan N dikali E per R ditambah N dikali R. Dengan I sama dengan arus yang mengalir, ES sama dengan GGL pengganti seri dari sumber yang sejenis, R sama dengan hambatan resistor, RS sama dengan hambatan dalam pengganti seri, N sama dengan jumlah sumber GGL yang sejenis, E sama dengan GGL sumber atau baterai, dan R adalah hambatan dalam baterai. Selanjutnya, susunan sumber tegangan yang dirangkai secara paralel. Jika N buah sumber tegangan sejenis yang memiliki GGL dan hambatan dalam R, bila dirangkai secara paralel akan memiliki GGL pengganti dan hambatan dalam pengganti paralel masing-masing. EP sama dengan E dan RP sama dengan R per N. Dengan demikian, nilai kuat arus yang mengalir melewati hambatan adalah I sama dengan EP per R ditambah RP sama dengan E per R ditambah R per N. Dengan I adalah arus yang mengalir, EP adalah GGL pengganti paralel, R adalah hambatan resistor, RP adalah hambatan dalam pengganti paralel, N adalah jumlah sumber GGL yang sejenis, E adalah GGL sumber, dan R adalah hambatan dalam baterai. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. 4 buah resistor masing-masing dengan hambatan 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm, dan 5 ohm disusun secara seri. Rangkaian tersebut dihubungkan sumber tegangan dengan GGL 18 volt dan hambatan dalam 1,5 ohm. Hitunglah kuat arusnya. Dan dapat kita ketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 4 ohm, dan R4 sama dengan 5 ohm. R sama dengan 1,5 ohm dan E sama dengan 1,8 volt. Yang ditanyakan besar kuat arus. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama kita mencari hambatan dalam pengganti seri dengan persamaan RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sehingga hasilnya yaitu 14 ohm. Selanjutnya kita cari besar kuat arusnya dengan persamaan I sama dengan E per RS ditambah R. Selanjutnya kita masukkan
sehingga hasilnya 1,2 ampere. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.